Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Haris. Pagi, Pak. Pagi. Ya, salam kenal Pak. Oh Saya ini Rahman. alhamdulillah Saya ya Pak Rahman ya. ya saya salah satu dosen Baik. bersama Pak Doni juga. Ya. Oke, ayo anak 2019 sama 2020 sama mahasiswa perkapalan dinyalain dulu kameranya. Ayo semuanya. Pak Rahman, ini saya kan di pertemuan keempat ya Pak ya. Iya Pak, betul. Suara saya terdengar jelas ya. Iya Pak. Sudah jelas kok Pak. Eh, Kebetulan saya di ini nih. Ini untuk materinya kemungkinan Pak Rahman amat sangat banyak ini Pak Rahman. Ya Pak. Jadi dengan waktu 2 SKS kelihatannya nggak cukup Pak. Ini kan hanya 100 menit ya Pak. Nah Ya. jadi mas ini Pak Rahman nanti isi usul aja, monggo silakan aja diputusin. Agar ini bisa lebih terasa rancangannya, tapi nanti mereka bisa langsung praktek sih Pak. Maksud Ya Pak. saya minggu ini sekarang saya ngajar sampai minggu depan kalau mungkin saya dikasih jadwal satu kali lagi Pak, satu atau dua kali lagi biar berurutan sampai rancangan yang saya mau informasikan ke mahasiswa itu selesai Pak. Maksud saya sih begitu, tapi monggo silakan keputusan bagaimana baiknya Pak. Oh, ya Pak. Eh, nanti apa dipersiapkan lagi Pak untuk penambahan waktunya Pak. Nggih. Ya, maksud saya kan waktu saya ada 4 kali, Nggih. tapi kan di jadwalnya itu kan nggak ini apa Lompat-lompat. pertemuan keempat, lompat-lompat maksud saya begitu. Ya Pak, Nah, siap. monggo silakan aja tapi yang penting saya diinformasikan aja lebih awal ya Pak. Karena Nggih. kebetulan dari materi yang utama ini sebetulnya pembahasan yang utama ya kita bahas sekarang ini Bu, Pak. Bagaimana merancangnya ya mudah-mudahan kita nggak ada apa teman-teman semua bisa ngikutin itu aja sih. Ya, siap Pak. Siap. Oke. Ayo Mau yang tanya lain. ini yang ikut sama saya dosennya selain Pak Rahman siapa lagi Pak? Saya sama apa, Pak Doni Monteano Pak yang menghubungi Bapak. Pak siapa? Doni Monteano. Oh Doni, Pak Doninya belum ada ya? Iya, di listnya belum ada Pak. Oke nggak apa-apa Pak. Oke. Oke ya, kita mulai ini kita mulai aja ya Pak. Kita ini Ya, 100 menit ya Pak. Mungkin ya Pak. monggo Pak, silakan dibuka Pak Rahman kalau mau ini. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran Pak Haris untuk mengisi kelas besar ini. Harapan saya adalah saya kepingin ada sharing experience sama sharing knowledge yang lebih. Itu supaya mahasiswa angkatan 2019, mahasiswa 2020, sama mahasiswa 2021 itu bisa ilmunya itu lebih bervariatif. Harapan saya sama Pak Doni seperti itu. Silakan Pak, waktu dan tempat Baik saya Pak. persilahkan. Untuk yang lain, saya minta kameranya dinyalakan untuk saya melakukan absensi. Silakan Pak, monggo. Baik Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Haris Rangkuti, panggilannya Pak Haris saja. Mungkin saya juga salah satu dosen di universitas yang lain. Lalu yang kedua juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita mau bahas hari ini. Materinya itu tahun 2005 ya. Sebetulnya materi awalnya itu dari tahun 2000 ya, mulai dari 2000
Oh, yang Pak Harisnya lepas ya? Oke. Ditunggu dulu. Ayo yang lain yang belum nyalain kamera. Nah, bentar, saya masih menghubungi beliau ya. Bentar. Maaf terputus ya. Oh iya Pak. Ya silahkan Pak dilanjut. Ya, jadi beberapa hal yang mungkin kita mesti bahas. Ini kita sudah di pertemuan keempat. Saya untuk buat teman-teman semua di sini di jurusan teknik industri, betul ya? Sama Di teknik perkapalan Pak. industri. Bagaimana? Sama perkapalan juga Pak. Oh, teknik industri dan perkapalan juga. Oh ya, baik Pak. Iya. Baik. Di sini saya ada Waila, Angelia, Sista, Puja, Dea, Irmandia, banyak wanita yang Muhammad Oriza, Aska, Farul Akbar. Ini yang memang apa pernah membuat struktur database, pernah buat atau tidak? Maksudnya pernah praktikum belum di pertemuan pertama, kedua, atau ketiga? Pernah buat struktur database dengan menggunakan Microsoft Access atau dengan SQL Server atau MySQL atau apa, pernah buat struktur database? Masih belum Pak. Masih belum sama sekali ya Pak ya? Masih belum. Oh gitu, baik Pak. Oke, kalau gitu nanti ini saya hanya pengantar teori saja, mungkin nanti ada praktikumnya. Buat teman-teman saya menginformasikan bahwa eh, untuk proses analisa dan perancangan sistem ini gambarannya adalah kita menganalisa dan merancang sebuah sistem. Berarti ini bikin software gitu ya. Bagaimana caranya kita menganalisa dan merancang sebuah software yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kalau jadi begini, ada beberapa itu orang berpikir bahwa oh ya, kalau bikin sistem udah langsung coding saja, maksudnya bikin pakai program. Mungkin teman-teman pernah dengar apa yang dimaksud dengan coding ya. Dia ngoding, selesai ngoding jadi. Sebenarnya begitu. Sebenarnya pada prinsipnya itu kalau secara sistem kita di bangku kuliah itu adalah salah. Ya, salah. Kenapa salah? Karena sebuah sistem itu kita harus tahapan-tahapannya ada. Mungkin hanya ini sekedar sebelum saya lari ke sana ya, ini hanya sekedar informasi biar broaden minded dulu. Pertama kita lakukan feasibility study. Feasibility study itu maksudnya studi awal. Kita mengetahui apa sih kebutuhan kita di situ ya. Itu biasanya ada beberapa hal. Bisa pengumpulan data, wawancara dengan siapa yang membutuhkan sistem dan sebagainya. Jadi saya mau gambarin di sini bahwa yang saya diinformasikan Pak dunia analisa dan perancangan sistem ini adalah analisa dan merancang sistem untuk pengembangan sebuah aplikasi atau yang kita sebut dengan software, perangkat lunak. Buat teman-teman di teknik industri atau perkapalan pasti nanti lihat, Pak, kami di situ sudah ada sistem yang sudah jadi, sepertinya gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang sudah jadi. Sebetulnya sebelum aplikasi itu jadi, itu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Beberapa tahapan yang dilakukan itu contohnya adalah salah satunya, tadi saya bilang, ada studi awal, ada analisa, ada perancangan, ada proses pembuatan codingnya, lalu hasilnya terakhir adalah implementasi. Ya. Nah, jadi tahapannya pada implementasi ini pembuatan codingnya. Dalam proses pembuatan codingnya nanti itu pun juga ada tahapannya lagi. Pada saat pembuatan ada proses testing, seperti itu ya. Si testing, nanti ada tahapan presentasi ke usernya, apakah apa yang kita buat sudah sesuai dengan user requirement-nya. Kalau memang ternyata user requirement-nya tidak sesuai, ya dia nanti harus dikembangkan lagi, diperbarui lagi sesuai dengan
kebutuhannya, seperti itu. Nah, berapa hal yang saya perlu gambarkan di sini bahwa analisa yang kita lakukan di sini adalah analisa bagaimana sistem itu menjadi sebuah sistem yang utuh dan baik. Saya ulang ya, menjadi sebuah. Ya, lepas lagi. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana kamu itu bisa menjembatani permintaan dari user. Seperti yang pernah saya sampaikan di kelas saya kan, itu susah. Kalau kamu tidak bisa membuat atau menjembatani, ya nggak bakalan bisa dibuat-buat itu. Ya, yang paling penting adalah visibility study-nya juga harus oke. Ada testing seperti yang ada di slide saya. Itu kemarin. Bentar, kita tunggu dulu. Wah, terputus terus. Suara saya terdengar nggak ya, Pak Rahman ya? Suaranya terdengar lantang, Pak. Jelas. Suaranya terdengar? Ya, Pak. Iya, kedengaran, Pak. Jadi, ya saya coba lanjutin. Jadi gambarannya bahwa di sini kita bagaimana cara membuat sistem, tapi sistemnya itu sesuai dengan kebutuhan, lengkap, gitu ya, dan memang memenuhi dari permasalahan. Jadi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dari yang ada, yang sedang dihadapi. Saya ulang, menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan yang akan datang diharapkan. Ya, jadi menyelesaikan permasalahan yang sekarang dan yang akan datang. Nah, biasanya tahapan yang akan datang itu ada waktunya. Ada waktunya. Makanya disebut rancangan sistem untuk berapa tahun, Bang? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Ya, suara saya terdengar jelas? Puji ya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Sangat jelas. Oke. Jadi itu. Jadi saya mau bilang bahwa yang kita mau pelajari ini saya hanya menggambarkan bahwa bagaimana kita merancang sebuah sistem di mana diharapkan sistem ini dapat digunakan tidak hanya sekarang, tapi diharapkan bisa disesuaikan dapat memenuhi kebutuhan beberapa tahun ke depan. Nah, beberapa tahun ke depan ini nanti tergantung bagaimana? Tergantung bagaimana analisa dan rancangan kita. Makanya dalam tahapan analisa dan perancangan itu sebenarnya ada tahapan yang berikutnya adalah tahapan untuk mensosialisasikan kepada penggunanya atau usernya atau kita sebut dengan stakeholder. Ya, stakeholder itu pemilik sistemnya gitu ya. Nanti pemilik sistemnya di bawahnya ada lagi bawahan-bawahan dia. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang saya langsung saja untuk sistemnya. Oke. Saya share screen. Sudah terlihat ini? Sudah terlihat? Sudah ya? Kita
menganalisa dan merancang. Ini ada analisa dan desain, ada yang disebut dengan user interface, tampilannya ya, atau gambarannya seperti apa sih sistem yang akan kita mau kerjakan, seperti itu. Ini saya besarkan. Jadi ini ada beberapa, nanti kebetulan ada beberapa buku analisa dan sistem, tapi ini kebetulan saya buku yang dicari itu mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, ini hanya tampilan saja. Ini yang disebut dengan boundary system. Jadi kalau kita ngambil sebuah aplikasi, ya nanti ini hanya sekedar contoh ya. Sekedar contoh, tapi nanti untuk aplikasinya bisa disesuaikan dengan teman-teman mahasiswa, ya, disesuaikan. Ya, tapi ini hanya sekedar contoh. Saya hanya gambarin seperti ini. Kalau kita punya semua customer, gitu ya, dia membutuhkan apa sih tampilannya seperti apa gitu ya. Tampilannya seperti apa, lalu nanti ini inquiry, dia buat ini ya, tampilannya diinformasikan, ini ada beberapa bahasa, bisa HTML, ASP dan sebagainya, bisa PHP dan sebagainya. Lalu dia membaca datanya. Nah, untuk proses membaca ini adalah yang dia baca adalah generate SQL-nya. Ini ada data SQL-nya. Data SQL-nya dari mana? Data SQL nanti untuk proses order barang gitu ya. Untuk proses order barang. Ya, nanti order barang, coba lihat, ini dia read result. Jadi database membaca nih, apa sih barang-barang yang diorder, lalu di-generate dalam bentuk aplikasi, dan hasil orderannya ini dibaca oleh customer. Jadi prosesnya begini, proses customer, ada tampilan yang dia lihat, setelah ada tampilan, dia baca, gitu ya. Setelah baca, dia order. Dia order, nanti dari hasilnya, oh ya, masuk dari order itu dia buat dalam sebuah database yang memang itu adalah order yang dibutuhkan oleh customer, lalu nanti itu dia terima hasilnya. Nah, ini hanya dalam bentuk HTML format, salah satunya seperti itu. Ya. Nah, ini ada order, ada produk. Ya, ini gambaran sistem secara awal saja. Ya, itu disebut dengan lingkungan sistem. Tapi ini semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, designing output, kita merancang apa sih yang dimaksud dengan outputnya. Kalau kita bicara output itu sebetulnya output laporannya ya. Jadi seperti apa sih laporan yang dibutuhkan, seperti itu. Ya, laporannya berupa apa? Ini saya bolak-balik aja biar karena memang waktunya juga terbatas. Seperti ini laporannya. Ini terlihat tampilannya? Terlihat tampilannya? Ini? Terlihat, Pak. Ini adalah semacam sejenis laporan saja ya. Ini memang disiapkan oleh di bukunya. Ya, di buku Kendall disiapkan bahwa ini semacam contoh bahwa kalau kita buat sebuah invoice ya, di situ ada nama, ada alamat, ada kota, ada pun, ada date ordernya, tanggalnya, ada nomor ordernya. Nah, ini ada prosesnya, apa saja yang dia beli, lalu ada unit price, di sini ada paymentnya, cash, check, kredit semua, lalu sesuai dengan seperti ini. Nah, dengan tampilan seperti ini nanti disesuaikan ya. Dengan tampilan seperti ini kita akan berpikir bahwa semua data yang diinputkan oleh entry data, maksudnya si pengembang sistem atau nanti dalam pembuat sebuah sistem itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah semua inputan nanti yang disebut dengan inputan desain itu harus didiskusikan dulu dengan ownernya atau stakeholder atau usernya, penggunanya. Gunanya buat apa? Supaya dia bisa tahu nih field apa saja yang dibutuhkan. Contohnya, oh ini contohnya Soundstack Entertainment Club gitu ya. Ini ada invoice number. Ada namanya, oh invoice ini diberikan kepada nama ini karena kasarnya Carlina, address, city, phone gitu ya. Lalu dia beli apa saja, dia tampilkan, oh dia beli Star Wars, Eric, Aladdin dan sebagainya.
unit price, total, semuanya dia beli seperti ini. Lalu nanti dari situ semua database-nya itu semua yang diinformasikan itu dia lihat lagi pembayarannya, cash, cek, kredit, dan sebagainya. Semua data di sini akan disimpan ke dalam database. Inilah yang disebut dengan database design. Jadi untuk tampilan ini disebut dengan output design. Semua field atau informasi atau data-data yang dibutuhkan ini kita pakai disebut dengan database design. Bagaimana bentuk tampilannya nanti untuk proses gitu ya. Jadi saya ulang, kalau tampilan ini disebut dengan output design. Untuk data yang ada dimunculkan pada saat output design ini, data-datanya, ini yang kita sebut dengan field-fieldnya yang dibutuhkan disebut dengan database design. Untuk proses penginputan data sehingga keluar tampilan seperti ini yang disebut dengan input design. Nah, nanti bagaimana proses tampilan ini? Bisa ditampilkan pada beberapa komputer. Itu nanti disebut dengan apa? Jaringan atau network design. Ini menggunakan komputer spesifikasi apa? Spek umpamanya komputernya i3, i5, i7, i9, dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan komputer design. Ya. Oke. Sudah selesai belajar kita. Karena semuanya udah saya bilang kan, dalam satu laporan itu ada yang disebut dengan output design-nya. Betul ya? Tampilannya nih. Dalam tampilan itu ada field-field data-datanya. Itu gunakan database design. Untuk proses penginputannya kita sebut dengan input design. Untuk proses nanti antara komputer sehingga keluar output, satu komputer dengan komputer lain berinteraksi, itu disebut dengan network design atau jaringan design. Betul ya? Dan bagaimana menjalankan aplikasi itu kita sebut dengan computer design. Stop. Selesai sudah materi kita berarti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Fujia. Iya, Pak. Dari Kamu saya paham belum ada maksud saya? yang tadi saya dapat sih Ya, tapi pertama. kamu ngerti maksud saya? Iya, Pak. Gimana? Iya. Tadi kan pas pertama tuh ada bagan gitu kan, itu tahapan untuk input output design user interface-nya itu. Pertama kalau dari customer itu nanti mereka akan melihat bagaimana sistemnya gitu. Terus dari pihak developernya itu nanti akan memberikan gambaran dan juga memberikan form kepada si customernya akan mau seperti apa gitu tampilan dari sistem yang akan dibuatnya. Nah, tampilannya itu diisi melalui data yang tadi invoice itu. Nah, di dalam invoice itu kan ada data-data yang harus kita isi atau field data itu namanya input design. Kemudian kalau misalkan tampilan desain-desain yang udah diimplementasikan itu nanti bisa dipakai oleh user namanya output design. Kemudian nanti kalau desainnya udah bisa dipakai untuk perbanyak komputer itu namanya network design gitu, Pak. Ya. Sebagian sudah betul, Uji ya. Jadi nanti buat teman-teman semua ini saya baru hanya baru pembukaan bahwa gambaran dari sebuah sistem itu adalah
interaksinya antara kita, developer, kita nih, nanti kalau mungkin Anda mungkin nggak tahu kalau ada salah satu menjadi salah satu developer atau sebagai owner atau stakeholder pemilik sistem itu, bahwa filosofinya begini. Ini dipahami semua teman-teman, Aldi, Santi, Muhammad, Vira, Anis. Anda di UPN loh ya, ini kuliah di UPN. S2 saya di IPB, S3 saya di UGM. Jadi saya yang ngajarnya jadi saya juga ininya di negeri. Begini filosofinya. Sistem itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari usernya. Dan sangat terbalik dan sangat salah kalau kebutuhan itu menyesuaikan dengan sistem, itu terbalik namanya. Itu salah besar. Jadi semua yang nanti desainnya, database design, output design, input design, network design, computer system design itu tergantung bagaimana kebutuhan. Bukan berdasarkan bagaimana sistemnya yang kita mau buat. Kalau mungkin di sistem kita buat, kita mau pakai, semua komputernya i9 semua, hard disknya 2 tera semua. Ternyata bikin aplikasinya hanya bikin aplikasi tadi, hanya bikin aplikasi contohnya hanya stok barang, transaksinya hanya transaksi jual beli barang, is too small. Ya, makanya kenapa desain itu, analisa dan desain itu dibutuhkan. Semoga paham teman-teman mahasiswa semua di sini. Jadi tidak ada ceritanya semua desain menyesuaikan, ya, sebuah kebutuhan menyesuaikan dari desain sistemnya, tidak boleh. Tapi sistem yang menyesuaikan dengan kebutuhan, itu yang filosofi pertama. Ya, nah itu filosofi dasar dari bagaimana kita memahami sebuah sistem informasi. Ya, jadi kalau kita yang ada sekarang ini kadang-kadang suka terbalik begitu. Sistemnya menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan sistem. Nah, itu jadinya agak nggak karu-karuan jadi sistemnya. Ya, oke, saya coba lanjut bareng. Saya coba langsung balik lagi. Saya langsung dari awal. Jadi, serve intended purpose. Kita melayani kebutuhan dari yang diinginkan. Ya, output should be designed. Suara saya dengar ya. Be meaningful to the user. Ya, memahami keinginan dari user. Be meaningful. Output. Memberikan apa? Quantity yang benar untuk outputnya. Ya. Right quantity. Berapa sih jumlahnya gitu ya. Deliver the right place. Provide output on time-nya. Menyiapkan output sesuai dengan waktunya. Choose the right output method. Memilih metode output seperti apa yang memang itu menjadi kebutuhan daripada usernya. External dan internal output. Coba lihat. Internal output within the corporation. Jadi perusahaan itu butuh internal outputnya. Tapi external output is used outside the organization. Maksudnya dia di luar dari kebutuhan organisasi. Jadi contohnya begini. External output itu seperti begini. Saya outputnya ini dibutuhkan oleh organisasi di luar dari corporation kita. Contohnya pajak. Kita memang tidak ada keterkaitan, tapi ada beberapa bahwa setiap pembelian atau pembelian itu harus kena pajak. Makanya kita harus menjawab external output, tapi with other organization, outside the organization. Ngerti ya maksud saya ya? Contohnya pajak, jadi nanti kita mengirim. Seperti apa gambaran daripada output-output yang dibutuhkan oleh pihak pajak, seperti itu. Kira-kira contohnya apa lagi kalau yang dibutuhkan untuk external output selain dengan pajak? Ada lagi yang lain menurut Anda? Siapa yang tahu?
Oke, daripada kita lama, saya jawab aja. Kalau pada saat output yang kita perlukan itu adalah juga diperlukan oleh other organization, outside organization, adalah begini. Output untuk pada saat kita PO, purchase order. PO-nya itu biasanya kita ada standar yang biasa dibuat untuk kebutuhan corporation. Tapi nanti pada saat kita kirim ke sana, biasanya organisasi di luar itu punya apa? Punya standarnya. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan daripada siapa? Si suppliernya. Itu bisa terjadi. Ya, jadi supplier, oh Anda kalau ingin memesan seperti ini, input-input yang dibutuhkan, tampilannya seperti ini. Kalau saya bilang tampilan, berarti itu adalah outputnya, ya, output desainnya. Ya, nah itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada organisasi di luar organisasi kita. Jadi internal itu within dalam organisasi, eksternal itu di luar dari organisasi. Ya. Coba lihat, external output differ from internal output. Ya betul, baik dari desain, dari desainnya dan tampilannya. A tune document is one of send out the return. Kadang-kadang tune out dokumennya itu ya, one that is sent out, kadang-kadang dia keluar, kadang juga dia balik ke kita. Jadi kita kirim atau dia balik lagi ke kita untuk outputnya. Contohnya kalau kita pajak, itu ada standar pajak dikirim ke sana, nanti dari pihak pajak mengirim outputnya juga ke kita. Ya, oh ini sudah proses pembayarannya apa, itu nanti dikirim balik ke kita ya, dan return ke kita juga. Output teknologi, coba lihat, ada print, ada display screen, ada audio, CD-ROM, DVD, elektronik. Output teknologinya, jadi bisa dicetak, tampil di monitor, bisa suara, bisa dalam bentuk CD-ROM ya, maksudnya outputnya ada diletakkan di CD-ROM atau di DVD atau di elektronik output lainnya. Ya, itu untuk output teknologinya. Output teknologi differ in there, kadang-kadang ini yang memang harus diinikan. Perbedaan output teknologinya adalah kecepatannya. Ya. Saya ulang, perbedaan dari kecepatan dari output teknologi itu adalah kecepatannya, biayanya, kemudahannya, fleksibelnya, dan tempat penyimpanannya. Mungkin kalau tempat penyimpanan sekarang, kita dengan menggunakan flash disk saja itu sudah ada yang sampai giga kali ya. Kalau flash disk belum ada tera kali. Baru giga, 32 atau 64 giga kali ya. Atau mungkin sudah ada 128 giga sekarang. Ya. Itu tergantung bagaimana outputnya. Jadi outputnya diletakkan, disimpan di dalam USB kita. Seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk kertas, bisa dalam bentuk kebutuhan yang lainnya, ya CD-ROM, DVD, dan sebagainya. Coba lihat. Faktor in choosing output teknologi. Kita memilih, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kita memilih output teknologinya. Faktor that must be considered when choosing output teknologi. Faktor yang ini, pertama adalah who will use the output. Siapa nih yang menggunakan output? Jadi ini pada saat output desain kita pikir dulu nih, yang menggunakan output kita siapa nih? Gitu ya. Oh, ternyata outputnya hanya cukup dengan kertas saja. Oh, dengan data saja yang dikirim, itu cukup, nggak ada masalah. Ya. Silakan. How many people? Jadi ada berapa banyak orang yang membutuhkan dari hasil output kita? Ya. Where the output need? Bagaimana? Di mana output itu dibutuhkan? Apa tujuannya? Bagaimana kecepatannya? Seperti itu. Jadi kita sudah will use orangnya, ya. Jadi yang kita harus berpikir output itu pertama adalah siapa yang menggunakan orangnya, usernya. Lalu ada berapa banyak user yang terlibat, ya. Lalu yang kedua output need, seperti apa gambaran output yang dibutuhkan, lalu tujuannya, lalu kecepatannya, ya. Ini yang disebut dengan faktor yang mempengaruhi dari teknologi outputnya. Nah ini faktor that must consider yang dipilih itu adalah teknologi bagaimana, berapa banyak sih, how frequent, berapa banyak frekuensinya, berapa panjang, bagaimana special regulation-nya, bagaimana isi ongoing cost-nya yang berhubungan dengan biaya maintenance perawatan dari output-nya nih. Ya, jadi ada output desainnya, what are environment, bagaimana untuk lingkungan yang terlibat kebutuhan daripada output ini, untuk output teknologinya. Jadi
pada saat kita merancang sebuah output, kita harus berpikir bagaimana teknologi yang mendukung output tersebut. Ya. Output bias, analyze, saya bilang, oh ini juga ada beberapa yang mesti saya sampaikan juga ini. Ini udah 160 mahasiswa. Nah ini juga nih, saya keluarin dulu. Kalau Anda dalam sebuah posisi dalam perusahaan, ini broaden-minded, bahwa untuk sebuah perusahaan di dalam sistem informasi itu membutuhkan beberapa posisi. Yang menganalisa dan merancang itu kita sebut seorang analis. Ya, mungkin udah pernah dengar teman-teman semua, kita anggap dia sebagai analis atau desainer. Posisi dia. Sedangkan pada saat analis dan desainer dia membuat sebuah sistem, itu kita sebut sebagai seorang programmer. Pada saat seorang programmer itu sudah selesai codingnya, diimplementasikan, digunakan, maka itu ada beberapa. Bisa dia sebagai data typing, atau posisi yang lain, atau disebut dengan computer service, ya pelayan komputer. Jadi semua kebutuhan dia yang melayani. Ya. Kalau saya dulu ada yang disebut dengan posisinya komputer spesialis, itu juga ada. Kalau komputer spesialis itu dia mulai merancang, mendesain, setelah itu nanti dia berikan ke programmernya. Jadi seorang analis dan desainer jadi satu, kita sebut dia sebagai spesialis. Tapi ada tambahan dari jawab posisi dari spesialis itu, biasanya tadi kita harus merancang kebutuhan output teknologinya. Kira-kira teknologi outputnya buat di siapa ini yang menggunakan. Ya, kalau Anda taruh kertas itu Anda kirim ke luar negeri dalam bentuk kertas, saya yakin nanti sampai di luar negeri mungkin hilang atau apa, tulisannya berubah dan sebagainya. Makanya sekarang ada beberapa hal untuk proses pengiriman outputnya, dia gunakan bisa flash, bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti itu. Saya lanjut. Jadi analis, jadi ngerti ya, analis ini adalah seorang posisi analis menyadari bahwa source output bias. Bias itu maksudnya beberapa hal yang didapat dikerjakan secara bersamaan, ya itu disebut dengan bias. Inform user possibility in bias in output. Bias is introduced three-man way. Bias ini ya, how inform is sorted. Bagaimana informasi itu diurutkan, bagaimana keterbatasan limit acceptance-nya, sampai berapa banyak output ini bisa dikirim gitu ya. Lalu diantaranya output itu bisa dalam bentuk apa? Grafik. Ya, output itu bisa dalam bentuk grafik. Jadi kita nanti merancang output desainnya, salah satunya kita bisa dalam bentuk grafik seperti itu. Nah, kita strateginya. Jadi begini, bias itu ada. Jadi setelah dia urutkan, lalu dia ada keterbatasan limitation-nya, lalu dipilih grafik. Kita strateginya avoid to bias. Ini gambarannya awareness source of bias. Kita memahami sumber dari biasnya. Design output that include user. Lihat guys, merancang output that include yang termasuknya ada usernya. Jadi dalam rangkanya ini mengharapkan bahwa kenapa bias? Jadi kita betul-betul output itu sesuai dengan harapan dari si usernya atau penggunanya. Ya, lihat guys. Working with user so that they are informed of output bias. Jadi kalau dia bisa tahu, dia informasikan kalau ada output yang sifatnya bias. Oh ini beberapa hal yang mungkin hanya menjadi kurang jelas maksud dan tujuannya. Ya, tapi dia berharap dengan adanya desain ini, jadi outputnya menjadi jelas, clear. Creating output is flexible. Flexible, allow user to modify. Lihat guys. Menyiapkan sebuah output yang sifatnya fleksibel. Maksudnya fleksibel tuh begini. Bahwa output yang dihasilkan itu mampu menjawab atau memenuhi kebutuhan user. Lihat. Allow user to modify limit and rank. Jadi output itu umpamanya bisa
menyiapkan data-data atau informasi yang betul-betul lengkap. Seandainya dia kurang lengkap, itu outputnya bisa ditambahkan lagi, itu yang disebut dengan fleksibel. Lalu seperti ini, kita informasi terakhir hanyalah cukup di total. Ternyata setelah dilihat total, dari hasil total ini kita harus tambahkan data untuk pajaknya 10%, kita tulis pajaknya 10%. Seperti itu. Setelah itu dikurangi pajak dari harga bersih, dikurangin totalnya, dikurangin pajaknya, kedapat total bersihnya. Dari total bersih ini umpamanya dia mau bagi lagi, berapa sih presentasi untuk profitnya, berapa yang untuk modalnya. Itu pun juga dibilang. Jadi creating output itu sifatnya fleksibel, ya. Train user to rely on multiple output conducting realities in system output. Ini gambarnya melatih user menyadari bahwa multiple output dengan output yang melaksanakan output dengan multiple beberapa output, ya, secara bersamaan. Report design consideration. Ini guys, yang perlu diperhatikan juga, constant information does not change when report is printed. Ya, informasi yang konstan tidak merubah ketika the report is print, itu sudah dicetak. Jadi kalau kita sudah melakukan proses pencetakan, berarti informasinya bersifat konstan. Tapi itu saya bilang tadi fleksibelnya, bahwa outputnya itu bisa disesuaikan atau disebut fleksibel. Kenapa fleksibel? Kalau memang dibutuhkan, ya dia bisa dikembangin gitu loh. Jadi dia tidak stagnan. Variable information change each time and report is printed. Kadang-kadang ya beberapa informasinya itu dia setiap waktu berubah, ya, untuk proses pencetakan. Ini bisa. Ada paper quality type size should be specific. Yang kadang-kadang untuk proses tampilannya itu, ini juga jadi perhatian ya. Kadang-kadang kertas yang kita mau coba tampilkan itu, jadi kita berpikirnya sampai paper quality ini. Ya, kita sudah sampai paper quality karena kita ini kan tahun 2005 ini datanya. Sebetulnya secara umum sekarang orang sudah jarang menggunakan kertas, karena sekarang konsepnya sudah paperless. Tapi karena kita pembahasan ini adalah materi tahun 2005, ya kita konsepnya masih paper oriented. Ya, padahal untuk sekarang kita berpikirnya sudah paperless. Dia sudah tidak ada lagi dalam bentuk paper seperti itu. Ya, kalau dia bentuk paper, iya, ini kita menjelaskan kualitas papernya, tipenya, ukurannya, dan sebagainya. Jadi kalau Anda masuk, mungkin Anda pada saat pesan sesuatu order, ternyata kertasnya itu cuma setengah folio gitu ya. Setengah folio. Nah, itu berarti, ini berarti order kertasnya order kertasnya berarti hanya butuh setengah folio. Itu nanti diformat. Atau seperempat folio seperti itu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan paper yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Printed report, coba lihat. Ya, ini tampilan report yang dicetak. Ya, ini design guideline printed. Nah, nanti bisa tinggal dibaca. Include functional attribute. Ini bagaimana sih cara kita membuat report cetak outputnya ya. Ada headernya, page number, control, dan sebagainya. Ini tinggal dibaca saja. Ya. Output design objective. Apa sih sasarannya ini ya untuk merancang output? Serve intended purpose tadi kita sudah, right place, provide. Coba lihat. Tipenya kita sudah bahas tadi, ada internal, ada eksternal. Ya. Ini kita lebih mendalam. Internal stay inside system to support the system user and manager. Ya. Internal outputnya stay inside the system. Dia berada di dalam sistemnya, di dalam sistem. Ya. Jadi kalau type outputnya ada yang digunakan oleh internal, ada yang digunakan oleh eksternal. Jadi outputnya bisa digunakan hanya untuk operationnya di dalamnya saja. Saya ulang, kalau yang eksternal digunakan di luar dari organisasi. Tapi tipe outputnya, bahwa internal output itu bahwa sistem supportnya, dia sistemnya to support the system user and manager. Dia mendukung user dan manager. Jadi stay inside, ada di dalamnya, memang sudah dirancang. Coba lihat, external output, leave the system to trigger action.
ya, external output leave the system. Jadi memang dilakukan untuk trigger action, ya, menstimulate untuk melihat sesuatu bagian-bagian. Lihat, the recipient and confirm action to the to recipient. Memang ini merupakan kebutuhan yang memang sudah diatur recipient, ya. Jadi penggunanya itu sudah dipahami. Ya, itu external output. Jadi memang ini di trigger action, jadi dibuat dulu sesuatu yang memang bukan ada di internal, tapi dikembangkan dulu di mana dia sesuaikan part of the recipient, merupakan bagian dari si penggunanya. Or convert action, dia actionnya sudah dikembang. Oh, saya butuhnya A, B, C, D, dan sebagainya. Seperti itu. Itu kita sebut dengan external output. Jadi inputnya ada internal output, ada external output. Ini ada turn around output. Jadi kadang-kadang turn around output, jadi dia berkisar, dia berputar nih. Output-outputnya sesuai dengan kebutuhannya. Dia typically implement as report eventually re-enter the system as input. Jadi dia re-enter, diinputkan lagi untuk apa? Disesuaikan dengan inputnya. Ya, jadi memang input yang ada di mana diimplementasikannya itu disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan dari recipientnya, si penerimanya. Ya, receipt itu penerima, ya, penerimanya. Ya, jadi ada trigger actionnya, ya. Trigger actionnya di mana merupakan bagian kebutuhan dari si recipient-nya atau si usernya. Ya. Jadi internal. Nah, ini saya bilang, coba lihat. Ini ada PO. Buat teman-teman nanti yang bidangnya beda, nanti saya sudah selalu bilang disesuaikan. Apa sih yang ini PO untuk pesan barang apa gitu ya. Mekanik, teknis, dan sebagainya. Yang Anda pelajari mekanik teknisnya hanya untuk detail-detailnya ini saja. Kuantitinya, lalu ada detail description-nya. Tapi yang lainnya proses pembuatan ini Anda harus membuat rancangan output-nya. Anda membuat rancangan input-nya. Anda membuat rancangan, disimpan di dalam database, kita buat rancangan database. Ya. Ya, ini yang disebut dengan PO. To ship, jadi ada untuknya siapa, ship-nya, yang ngapalnya siapa, PO date-nya 96, requesternya yang merequest, memintanya, ship-nya, ya, ship via-nya melalui UPS N30, ada quantity, description, unit price, dan total. Ini tipikal dari external output-nya. Ya. Jadi kita output-nya itu betul-betul disesuaikan dengan tadi kita bilang bahwa output-nya ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Kalau internal memang ada di dalam organisasinya, lalu yang bersifat juga ada di dalam sistemnya, itu tinggal ditampilkan. Tapi kalau nanti di sini nih ada teksnya nih, seperti ini nih teks. Nah, ini informasi teks nanti dikumpulkan banyak. Oh, transaksi pertama teksnya segini, 2, transaksi ketiga, keempat, semua teks yang dikumpulkan nanti dikirim nih ke pajak contohnya gitu ya, dikirim. Oh, transaksi untuk hari ini jumlah total pajak yang harus dibayarkan sekian juta contohnya begitu. Nah, itu nanti ada outputnya lagi. Nah, tapi outputnya itu digunakan untuk external output. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Hari Mulya. Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Enggak, kamu jurusan apa? Oh, saya jurusan teknik industri. Teknik industri. Ya. Teknik industri berarti teknik industrinya kan luas ya. Di industri apa contohnya? Industri bisa kayak industri manufaktur bisa.
Oke. Berarti Anda untuk membuat sebuah sistem, menurut Anda sistem apa yang memang kelihatannya eh, sistem apa yang rasanya memang membantu tugas Anda untuk menjalankan apa sih Anda melakukan kegiatan apa ternyata oh itu butuh sebuah sistem apa yang menurut Anda? Hmm, sistem yang bisa mendata semua material, terus sama produk yang dibikin, terus buat ngedata produk kalau ada produk cacat, sama produk yang udah siap buat diantar didistribusiin gitu Pak. Wah, Kira-kira itu. Iya. paling enggak Bagus, bagus. Betul, betul itu. Untuk produk cacat, produk apa lagi? sama produk yang udah siap didistribusikan gitu. Oke. Berarti eh, ya mudah-mudahan kita masih ada waktu ya. Saya masih punya waktu 4 kali. Saya sih pengen gitu lah ya. Saya pengen nanti teman-teman tuh saya ajarkan seperti apa untuk bikin feel-nya. Setelah kita bikin feel-nya, oh seperti apa sih? Oh, feel-feel kebutuhannya kita rancang sebagai inputan. Setelah itu nanti kita bikin outputnya seperti apa tampilan outputnya. Ngerti ya? Kita bikin inputannya, kita bikin outputnya, nanti bagaimana proses penyimpanannya kita simpan di dalam bentuk database-nya. Database-nya buat apa? Pada saat kita mau memanggil kemari, itu dia bisa mudah untuk dipanggil. Jadi pada saat kita simpan, datanya mudah dipanggil. Sekarang saya nanya sama Hari, kalau untuk transaksi itu, apakah memang itu transaksi yang cukup satu-satu atau memang banyak transaksi yang dilakukan biasanya? Kalau transaksinya banyak ya Pak. Kalau buat Pasti banyak ya. pasti banyak. Perusahaan besar pasti banyak kali ya. Iya. Gitu ya. Ya, satu lagi saya butuh ini masukan Satrio Agassi. Satrio Pak. jurusan apa? Teknik industri, Pak. Oh sama, seperti Ya, Pak. Hari. Ya, Ya. Pak. Selain kebutuhan sistemnya seperti Hari sampaikan, kira-kira apa sih yang memang rasanya perlu dikembangkan sebuah sistem nih yang memang itu menjadi bagian apa rancangan kita untuk mempermudah tugas kita atau melaksanakan pekerjaan kita. Kira-kira apa menurut Satrio? Sistem mempermudah ya, Pak. Hmm. Selama kamu belajar, Tadi aliran informasi dari supplier bukan? boleh supplier mengenai apa? Supplier apa nih? Supplier misalnya supplier suatu barang, Pak. Misalnya kayak sepatu atau mungkin sendal mungkin. Oh gitu. Kamu Ya, kalau Pak. di teknik industri kira-kira supplier apa yang memang setiap saat dibutuhkan oleh eh, industri, teknik industri? Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Dwi Lutfi? Saya sendiri juga kurang, Pak. Gimana? Saya juga masih kurang tahu, Pak. Oh gitu. Tapi Anda teknik industri juga? Saya teknik perkapalan, Pak. Oh teknik perkapalan. Kalau teknik perkapalan apa sih yang menjadi bagian penting untuk bagian-bagian penting dari sebuah kapal dan itu harus diorder? Kalau gitu seperti kayak baja dan konstruksi sih, Pak. Yang Menurut sudah Dwi ada Lutfi, di job. apakah setiap bagian-bagian kapal itu kita bisa hafal semuanya? Kalau menurut saya sulit sih, Pak. Begini, tebalnya besi, oh untuk bagian atas, tebal besinya sekian persen, sekian mili, sekian, itu memang bisa dihafal sama kita.
Atau ada sebutannya? Eh, Halo, terputus ya, Dwi ya? maaf Pak, sinyal saya emang dari tadi Ya, agak jelek. ya, nggak apa-apa. Oke ya, saya coba lanjutin lagi. Ya, mudah-mudahan kita nanti diskusi lagi. Sudah terlihat ya tampilannya ya? Kita unpush, kita ada udah ini. Ya, coba lihat. Jadi bagian-bagian yang kita coba lihat output ini adalah gambaran dari apa? Bagian-bagian yang saling mendukung. Jadi sebuah desain itu akan menjadi sebuah lengkap, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi user dan dipahami, saya ulang ya, akan mudah dipahami oleh si penggunanya atau stakeholdernya, pemilik sistem, jika semuanya saling berkait. Contohnya, kalau saya punya output desain seperti ini, mungkin tidak sebagus ini. Kita lihat kira-kira apa sih yang ada di dalam ini. Oh, kira-kira field-field yang ada di dalamnya ya. Ada quantity, description, unit. Nah, nanti dari sini kita bikin dulu nih. Bagaimana database relation-nya. Relation database-nya antara satu table dengan table yang lain. Nanti ada database. Mudah-mudahan kita sampai ke database design. Ya. Nah, setelah dia berelasi database sehingga menghasilkan output seperti ini. Jadi menghasilkan output seperti ini bukannya kita bikin semuanya dimasukkan lalu enggak begitu ya. Enggak begitu. Ada caranya khusus nanti. Mudah-mudahan kita sampai ke sana nanti. Ya. Ya, ini untuk outputnya. Type of output. Ada detail report, ada exception report. Detail report, ini present information with little or no filter and restriction. Jadi dia informasinya lengkap, tidak ada sesuatu yang dibatasi. Nah, contohnya kalau yang dibatasi kira-kira apa ya? Informasi mengenai apa? Ada yang paham? Kalau informasi laporannya ada sesuatu yang perlu tidak boleh kita laporin. Kira-kira laporan apa ya? Informasi mengenai apa? Yeni Lisau. Mati. Enggak ada orang. Aldi Sheila Marina. Ya. Jadi ada beberapa yang memang mesti di restriction. Contohnya adalah informasi mengenai nomor rekening kita atau nomor KTP. Kadang-kadang kita tidak boleh sembarangan meletakkan sesuatu data atau informasi dalam report kita. Kenapa? Kadang-kadang itu membahayakan buat kita nantinya. Seperti itu. Makanya disebut dengan pre-information. Kalau ini no filter and no restriction. Kalau dia detail report. Tapi detail report juga kita harus memilah-milah ya. Mana itu yang bersifat rahasia atau yang tidak rahasia. Kalau rahasia dia jadi restriction, kalau dia umum jadi tidak masalah. Ya. Some data report are historical in nature. Kadang-kadang di report dalam bentuk history, jadi memang data-data lama. Ya. Data report confirm and document. Ya, data report confirm, yakin dan dalam bentuk dokumen. Successful processing of transaction, dan dia menjadi sebuah transaksi yang proses transaksi and serve as audit trail, bahkan dapat melayani untuk proses auditnya. Subsequent management inquiry, dalam subsequent bersamaan dengan proses manajemen inquiry, pemenuhan dari kebutuhan manajemen. Jadi kadang-kadang data report ini terlalu banyak ya ininya ya. Ada data buat processing transaction, nanti dia melayani audit, dan dia kadang-kadang or subsequent yang berhubungan dengan inquiry dari kebutuhan dari manajemen. Jadi ternyata begini, sekarang transaksinya salesnya adalah 20 dengan produk yang terjual adalah ABCD gitu ya. Nah sekarang besok ternyata yang transaksi terjual 30.
oh sekarang tidak ABCD, yang terjual mungkin ABCDE dan F seperti itu. Nah itu harus ada yang disebut dengan apa? Audit trial, ya, lakukan proses audit. Lalu ada exception report. Ini memang report yang memang disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Filter data, disaring dulu datanya, ya. Sebelum itu dipresentasikan oleh manajer sebagai informasi. Jadi kalau manajer itu tidak perlu data detail, ya. Oh sekarang manajer tuh odol yang keluar, contohnya begitu ya kalau di supermarket. Oh yang sabun apa merek A itu berapa banyak yang terjual. Itu dia tidak perlu tahu kalau beberapa manajer. Manajer hanya perlu tahu jumlah barang yang terjual sekian, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan jual yang terjual sekian, nilai salesnya sekian, untungnya sekian, pajaknya yang harus dibayarkan sekian, seperti itu. Itu namanya exception report. Jadi tidak semua report yang memang perlu diinformasikan oleh manajemen kita, baik dia manajer, direktur, atau presiden direktur, seperti itu. Ya, nanti juga Anda juga bisa paham, ya, pahamnya begini. Gambaran-gambaran manajemen itu ini buat masukan juga. Ini ya. Jadi ada detail report, ada exception report. Exception report nanti Anda juga, kalau saya tulis ini bisa nggak ya? Oke, sebentar. Saya tulis seperti ini. Nanti saya insert. Sebentar ya. Ini saya pindahin dulu. Ini saya insert. Ini saya bikin seperti ini. Nah, ini bisa. Ya. Coba lihat. Tulisan saya kelihatan nih. Tulisan saya kelihatan? Halo? Tulisan saya kelihatan? Aman ya? Exception report ini kadang-kadang ini hanya buat gambaran juga. Memang ini nanti kebutuhan di perancangan outputnya. Bahwa exception report itu tergantung bagaimana kebutuhan organisasi. Saya tulis ya. Dan kadang-kadang ini dibagi-bagi. Contohnya begini. Untuk kebutuhan organisasi dia direktur, itu berbeda informasinya. Berbeda untuk manajer. Contohnya begitu. Nanti manajer, kebutuhan informasinya juga berbeda buat bagian administrasi. Nanti ini juga berbeda untuk bagian keuangan. Ya. Kalau seperti itu berarti kita dapat menyimpulkan apa? Kira-kira apa? Lukman Ibnu Harun. Dari yang saya tulis ini berarti apa yang kita bisa simpulkan? Shania Barani ada? Oh, oke. Reza Kusuma. Banyak yang sambil tidur rupanya kuliahnya. Oke ya, exception report ini biasanya untuk kebutuhan organisasi. Report jenis untuk direktur berbeda dengan manajer, manajer berbeda dengan administrasi, administrasi berbeda dengan keuangan. Kalau begitu kita simpulannya apa? Kesimpulannya apa? Bahwa dalam exception report itu kebutuhan reportnya menyesuaikan terhadap kebutuhan daripada organisasi tersebut, struktur organisasinya. Jadi mulai dari direktur,
direktur ke manajer, manajer ke bagian administrasi, administrasi nanti juga ke bagian clerknya. Itu disesuaikan semuanya. Kenapa disesuaikan? Karena diharapkan output itu menjadi informasi yang memang menjadi tanggung jawab atau milik dari si penggunanya. Jadi tidak boleh yang namanya data direktur dibaca sama data anak buah, nggak boleh. Ya, tiba-tiba oh pajak kita sekarang sudah bayar 200 juta contohnya begitu. Nanti data itu tersebar kemana-mana ternyata jadi masalah, nih itu yang nggak boleh. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa informasi yang memang kebutuhan outputnya disesuaikan, makanya itu butuh output design. Ya, desainnya seperti itu, desainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari struktur organisasi seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ini ya, jadi saya exception reportnya memang betul-betul disesuaikan dengan apa? Kebutuhan dari organisasinya. Tapi kalau detail report itu memang biasanya direktur ataupun keuangan atau manajer itu dia tidak perlu detail report. Ya, karena detail report ini biasanya nanti untuk bagian keuangan, untuk menentukan pajaknya, untuk menentukan gaji karyawan dan sebagainya. Ya, banyak kebutuhan di situ nanti. Ya, coba lihat seperti ini. Kira-kira untuk report seperti ini digunakan oleh siapa? PO, product type, quantity on order. Kira-kira siapa yang membutuhkan? Amelia, kira-kira siapa kebutuhannya? Amelia? Manajer bukan, Pak. Apa? Manajer. Perlu nggak manajer tahu PO number-nya? Product number-nya kira-kira perlu atau tidak? Ya. Jadi kalau yang sifatnya detail seperti ini itu tidak perlu manajer paham. Amelia, Sania. Yang dia perlukan adalah berapa sih total quantity stok yang ada untuk setiap bagian nih. Ya, nanti macam-macam nih ya. Oh, dia butuh quantity stoknya yang ada, kita punya barang sekian, yang udah dijual sekian. Jadi dia bisa paham nih, oh ya ternyata stoknya untuk berapa barang memang masih ada gitu. Dia hanya melihat stoknya saja. Tapi bagaimana PO number-nya, bagaimana produk number-nya, oh itu dia nggak perlu. Ya, nggak perlu. Itu manajer loh ya. Saya bilang manajer. Kalau direktur lain lagi. Direktur tidak perlu lagi dia bagaimana stoknya, nggak perlu. Yang dia paham adalah berapa total stok yang ada, berapa total sales yang diterima per hari ini, berapa pajak yang mesti dibayarkan, berapa karyawan yang bekerja, seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa semakin posisinya semakin di atas, berarti data atau output yang dibutuhkan adalah semakin global. Informasinya menjadi semakin global seperti itu. Ya. Tapi kalau semakin ke bawah, dia informasinya menjadi semakin detail seperti itu. Ya. Oke ya, ini outputnya harus saya sampaikan biar teman-teman semua mahasiswa paham bahwa oh output desain ini ternyata tidak sama ya Pak nanti penggunanya. Betul. Kalau sama Anda salah. Output desain itu harus disesuaikan kepada siapa ini yang membutuhkan. Itu yang penting. Karena kalau saya tidak sampaikan nanti Anda berpikirnya Anda nanti tahunya setengah aja. Salah total. Kenapa? Bahwa kebutuhan output itu betul-betul disesuaikan dengan posisi-posisi yang ada dalam sebuah perusahaan. Semakin di bawah posisinya, semakin detail informasinya. Semakin ke atas posisinya, informasinya menjadi semakin global. Itu yang terpenting Anda paham. Jadi, kalau direktur, presiden direktur berarti datanya cukup data global. Dan bahkan
ada beberapa outputnya dalam bentuk tadi kita sudah bahas dalam bentuk grafik. Ya, dia perlu tahu grafiknya saja. Ya, lanjut. Ini juga ada soundtext, ini ada numbernya, ada name-nya, ada area code-nya, ada font-nya, extension dan balance sheet. Nah ini berapa sih apa member yang ada? Ya, member-member yang terlibat di dalamnya. Ya, member-member, daftar-daftar membernya. Kalau manajer mungkin dia masih, oh ya daftar member klien dia oke lah diterima. Tapi kalau direktur buat apa kan? Yang terpenting dia berapa sih total membernya, itu aja yang dia perlu. Gitu. Berapa sih yang bertransaksi? Nah itu yang, jadi semakin ke atas outputnya yang dibutuhkan menjadi semakin global, berarti input yang dibutuhkan juga menjadi semakin global. Rancangannya juga semakin berbeda. Ya, rancangannya tadi saya bilang rancangannya mungkin rancangan apa outputnya menjadi berbeda. Jadi yang awalnya modelan kayak seperti ini, mungkin kalau direktur, presiden, direktur, rancangan tampilannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk grafik. Saya ulang, dalam bentuk grafik seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada saya nanya. Menurut Anda, apakah output ataupun rancangan output itu pada saat dia dibutuhkan oleh organisasi, maksudnya mulai dari level atas sampai level bawah, itu bentuknya harus sama. Tadi kita sudah bilang kan, oh untuk direktur ataupun untuk yang yang levelnya di atas, ya top manajemen biasanya dalam bentuk apa? Grafik seperti itu. Betul ya? Saya mau tahu untuk grafiknya, grafik jenis apa saja sih yang ada, yang Anda paham? Apa kira-kira? Jenis grafik apa aja yang bisa disampaikan untuk gambaran-gambaran outputnya untuk level top manajemen? Kira-kira grafik apa yang biasa digunakan? Silakan. Sista, kira-kira punya jawaban? Mungkin salah satunya histogram gitu kali ya Pak, histogram grafik. Ya, bisa. Histogram. Kira-kira apa lagi? Histogram biasanya buat apa itu? Buat menentukan apa biasanya? Halo, Sista. Histogram? Oke, sudah betul. Kira-kira untuk menginformasikan apa? Yang paling penting. Mungkin kayak tingkat keuntungan dari perusahaan itu gitu atas penjualan yang dilakukan. Ya. Sista bagian apa? Industri atau itu? Teknik industri Pak. Industri. Oke. Teknik industri. Ya. Ya. Saya minta maaf, saya memang bidangnya teknik agak ini ya, karena memang biasanya jadi nanti gambarannya bahwa ada sesuatu yang bersifat teknis, ya kayak teknik industri, ada item-item yang bersifat apa global yang perlu dipahami oleh direktur. Nah itu biasanya berbeda dengan yang sifatnya kita sebagai insinyur atau engineer-nya, seperti itu ya. Kalau kita sebagai engineer-nya mungkin kita perlu paham detail semuanya satu persatu. Sampai skrup yang ukuran 2 mili, 3 mili pun Anda mesti paham. Contohnya begitu ya. Tapi kalau untuk level di atas sih tidak perlu tahu. Yang penting adalah bagaimana mesin yang digunakan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan normal. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan dari mesin ini kira-kira berapa gitu. Gitu ya. Oke, saya coba lanjutkan lagi.
Ini tadi output formatnya bisa dalam bentuk tabular, zone put, grafik, dan naratif. Naratif output itu dalam bentuk tulisan ya. Zone put itu biasanya ini yang agak bahasanya agak berbeda ya. Biasanya dalam bentuk hampir sama seperti tabular, grafik, dan naratif. Ini untuk output formatnya ya. Ini tadi udah kita bahas tentang Midias. Ini ada lagi. Member respond to video title selection on demand. Ini ada kategorinya, ada potential order, select demand-nya, alternatif, selection, dan number order. Ada sum-nya di sini. Ya, ini gambaran dari sebuah output yang memang dia butuhkan. Ini sudah saya share screen belum ya? Sudah saya share screen belum? Oh, belum ya? Mohon maaf, belum, Pak. Ini dia. Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Ini output formatnya dulu tadi saya bilang. Ada tabular, ada zone output, ada grafik, ada naratif. Ya. Ada grafik biasanya dalam bentuk grafik-grafik, tadi dalam bentuk tabular, dalam bentuk grafik batang gitu ya. Dalam grafik lingkaran gitu ya. Ini biasanya tergantung bagaimana kebutuhannya. Ya. Tergantung bagaimana kebutuhannya. Ya. Oke, nanti saja deh. Saya mau kasih lihat. Sudah. Ini tampilan outputnya, ya. Tampilan output yang memang menjadi bagian-bagian yang item-itemnya Anda harus siapkan ini. Nanti codingnya akan menampilkan nih. Coding akan menampilkan berdasarkan rancangan output yang kita buat. Ya. Jadi ini tampilannya bagaimana Pak? Nanti Anda bikin nih, walaupun memang dalam bentuk kertas ya, atau dalam bentuk tulisan, nanti kategori ada ini, nanti ditulis nih. Nah nanti dengan adanya rancangan seperti ini, lalu nanti bagian rancangan analisa juga bisa, oh ternyata field yang dibutuhkan atau kategori, potensial, dan sebagainya, ini ada di dalam item ini. Seperti itu. Ya. Ada di dalam item. Lalu setelah itu ada ini additional, yang memang tidak ada di input. Jadi ini sum ini kan berdasarkan dari field-fieldnya, ya total dari field-nya, kelihatan hasilnya. Nah ini nanti tinggal dilihat dari hasil penjumlahan ini, Anda mau letakkan dia nanti di field, maksudnya dia tersave ke field yang kosong, ataupun mau Anda tidak perlu disimpan, silakan. Nah biasanya untuk level manager dia tidak perlu detailnya, dia hanya perlu tahu sum-nya. Berapa sih potential order, ada sekian. Selection money sekian, atau net selection seperti ini hanya totalnya aja kalau manager. Bahkan direktur pun juga dia hanya tidak perlu tahu ini, dia hari-hariannya dia hanya perlu tahu gambaran, oh bulan ini berapa sih potensial ordernya sebulan, oh bulan A sekian, bulan B itu lebih global lagi datanya. Ya, lebih global lagi outputnya. Nah, dengan adanya global output itu berarti Anda harus menyiapkan inputan desain sesuai dengan kebutuhan daripada manajemen itu sendiri, level manajemen itu sendiri. Baik di level manager atau level direktur. Jadi didesain dulu yang betul gitu loh. Desain dulu sebagus-bagusnya agar memang disesuaikan dengan kebutuhan manajernya, seperti itu ya. Ini saya lanjut. Ini designing effective output. Nah, ini untuk desain inputnya. Saya langsung contoh rancangan inputnya. Ya, Anda masukkan your name-nya. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Halo, suara saya kedengar? Terlihat, terdengar, Pak. Nah, ini hanya usul, ini hanya rancangan. Bahwa ada beberapa input itu tidak perlu Anda ketik, tapi Anda bikin kayak semacam bullet ini. Ya, bullet-bullet ini adalah bagian-bagiannya. Titel Anda, posisi Anda sebagai CEO, CEO, Director Manager, atau spesifik yang lain ada. Jadi tinggal diklik aja. Ini namanya klik button. Ini yang disebut dengan klik button. Ini your name, Anda tinggal teks saja, Anda masukkan di sini. Lalu ada klik button. Ya. Nah, merancang input pun juga tidak
tidak apa namanya, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena itu rancangan input berdasarkan menjadi inputan yang akan dilakukan dalam proses pengkodingan. Jadi dengan rancangan input itu nanti coding akan menyesuaikan, hanya sedikit penyesuaiannya. Oh, di sini digunakan klik button. Ini kita gunakan selection, ya. Selection button. Jadi double klik ini keluar selection buttonnya. Ngerti ya? Kalau selection button, ya. Ya. Kalau saya ambil di sini, design output. Kalau input provinsi, kecamatan, kelurahan, ini Anda input, Anda pakai klik button atau pakai select button. Mana yang benar? Select button, Pak. Select button. Kenapa Anda provinsi pakai select button? Provinsinya juga ada lumayan banyak. Kalau klik namanya kebanyakan. Ah, itu dia. Itu maksud saya. Jadi, dalam proses input pun Anda harus menyesuaikan dengan apa? Kondisi dari yang kita mau akan masukkan atau kita inputkan. Ngerti maksud saya? Sekarang saya mau nanya, apakah provinsi ini ada kodenya? Provinsi apa punya kode? Kode provinsi apa? Sudah ada standar atau belum ya? Kode provinsi. Ini sudah ada standar? Ayo. Jadi pada saat Anda men-select button ini langsung Anda terlink ya. Anda mencari nanti library-nya atau API-nya, di mana API-nya itu langsung terlink dengan apa? Dengan data provinsi. Ya. Supaya itu nanti kodenya sudah kode standar yang Anda dapatkan. Memang standar dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang itu standarnya sudah ada Kementerian Dalam Negeri. Setahu saya Kementerian Dalam Negeri ya. Begitu juga kecamatan. Ya, begitu juga kecamatan. Dia kodenya sudah ada, dia tinggal masukin aja. Kita tinggal langsung munculin aja nama camatnya, nanti kodenya otomatis akan muncul sendiri. Begitu juga lurah, itu sudah ada semua. Ya. Lurah, kecamatan, lurah, Tebet itu biasanya begitu. Kalau Anda ngisi BPJS, masukkan provinsi, masuk kecamatan, lurahnya otomatis akan keluar. Akan terselect. Kalau saya minta, oh sorry, ini selain provinsi ini ada kabupaten dulu nih. Sorry, ada kabupaten saya lupa. Ya. Kalau lurah ini di Jakarta, kalau di sana tuh disebutnya desa ya. Kalau di kampung tuh kita sebut dengan desa. Ya. Jadi ada provinsi, kita select provinsinya, tiba-tiba muncul kabupatennya. Setelah itu dia muncul, kita pilih Kabupaten Jakarta Selatan, lalu muncul kecamatannya, Jakarta Selatan apa saja, lalu kemudian lurahnya mana aja. Seperti itu. Ya, ini ditampilkan dalam bentuk apa? Select button. Udah ya. Kalau jenis kelamin
Eh, jenis kelamin dan agama. Biasanya pakai apa yang cocok? Input, click button, atau select button? Siapa yang bisa jawab? Klik button, Pak. Klik button. Apa iya klik button? Iya. Kenapa? Kalau jenis kelamin, ya kalau jenis kelamin kan biasanya cuma ada 3 ya Pak, perempuan, laki-laki, dan satunya lagi itu tidak mau diutarakan. Jadi lebih sederhana dan gampang untuk dikliknya gitu Pak. Oke, kalau agama? Agama saya pernah nemu yang dua-duanya sih Pak, klik button ataupun yang select button, karena agama kan pilihannya juga banyak ya Pak, ada 5 gitu, 5 atau Oke. 6. Good, Fujia. Jadi nanti tergantung yang kebutuhan ya, Fujia ya, untuk merancangnya, betul ya? Iya betul Pak. Jadi kalau jenis kelamin dia tinggal pilih ini kita broaden minded aja, hanya informasi. Kalau di luar negeri itu jenis kelamin ada 4 ya. Wanita, pria, semi wanita, semi pria. Nah itu bahkan macam-macam lagi deh tuh. Ada 6, bahkan ada yang sampai 6 jenis kelamin. Saya sampai bingung itu. Nah agama di kita lah yang kita enggak sih, beberapa negara Asia juga ada. Ya. Satu-satunya negara yang menyebutkan agama. Kalau negara lain itu dia tidak perlu tanya agama ya. Anda ke Amerika atau kemana negara Eropa, dia pernah what is your religion? Itu nggak pernah ada. Dia hanya 2 aja, Muslim, non-Muslim, itu saja. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, kita mau beli sesuatu, makanan gitu, makanan, dia akan nanya, you Muslim? Yes, I'm Muslim. Dia udah tahu, oh berarti makanan ini yang dikasih, makanan ini tidak boleh. Ya. Kalau dia bilang, are you Muslim? No, I'm not Muslim. Oh ya sudah, dia kasih paham, oh seperti ini boleh diberikan, seperti itu. Ya. Ya itu gambarannya. Jadi agama itu memang salah satunya bisa pakai klik button, juga pakai bisa select button, tergantung. Karena agama itu di kita sekarang sudah ada 6 ya. Nggak tahu kalau nanti tiba-tiba berkembang jadi 7, jadi 8, jadi 9, saya nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti sekarang sudah lebih dari 5. Kalau nggak salah 6. Ada agama baru ya. Kalau yang sudah diinikan negara. Konghucu kalau nggak salah sudah diinikan. Oke. Itu desain input. Nah, input metode inputnya. Ada key to disk. Jadi Anda langsung ketik, masuk ke dalam disket, atau dia masuk ke dalam tape. Ya, jadi ada ke dalam disket atau masuk ke dalam tape. Ini kita tinggal 10 menit lagi nih. Ya. Input method, online input. Biasanya online input tuh begini, tampilannya dalam bentuk GUI, graphic user interface. Jadi dia tampilannya bagus. Saya mau ngasih contoh, tapi mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan masih ada. Saya kasih contoh sebentar, saya panggil alam biar Anda sekalian jadi paham juga. Share screen. Sudah terlihat tampilannya? Sudah, Pak. Sudah terlihat? Sudah ya. Ini kebetulan
saya ikut dalam proyek ini ya. Kebetulan saya sebagai tim leadernya. Ini proyek 3 tahun dikerjakan ya. Ini project man NLK. Ini untuk tampilannya dia dalam bentuk seperti ini. Karena dia portal jadi luas ini. Ya, ini untuk tampilannya. Jadi dalam bentuk GUI, Graphic User Interface. Jadi kita inputannya adalah GUI. Jadi kita klik, dia akan muncul. Seperti ini. Ya. Nah, ini data-data yang ada. Ya, data-data untuk artikelnya, tampilannya udah dalam bentuk Graphic User Interface. Ya. 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 Tampilannya sudah dalam bentuk user interface, Graphic User Interface. Kebetulan ini menggunakannya codingnya dengan menggunakan berbasis objek oriented dengan PHP ya. Frameworknya dengan beberapa framework yang memang dia bisa selesai jadi. Nah, ini ada pilihan button juga. Ini pilihan button nih, ini nanti diklik. Kalau saya ambil di sini promosi wisata, ya, dia akan mencari promosi wisata. Jadi bisa diklik. Di sini proses pencariannya, tinggal diklik aja. Ini dia nih ya. Nanti Anda alamatnya ini, saya ini ya. Nanti buat teman-teman buat seperti apa sih gambaran sebuah sistem. Ini hanya gambaran sistemnya saja. Jadi bisa bisa untuk ini alamatnya ya. Alamatnya bisa dicoba nanti setelah kita belajar selesai. Ya, ini Anda memilih nih. Memilih KPH-nya dipilih. Jadi kalau kita pilih, jadi inputannya berdasarkan pilihan kita. Kalau saya pilih ini adalah Lakitan, dia akan muncul ininya yang ada di Lakitan. Jadi inputannya tadi kita dalam bentuk button, dalam bentuk select button. Jadi kalau ini saya tempat wisata Bukit Cagong, contohnya, kalau saya klik, dia akan menampilkan. Ya, ini ratingnya, nanti ini gambaran ininya kondisi alamnya ya. Ini dia bergerak ini. Ya. 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 Kalau ini kondisinya dia ada di mana? Di Bukit Cagong. Ya. Nah, ini penjelasan mengenai Bukit Cagongnya. Ini lokasi detailnya. Ya. Ini informasinya. Ini untuk petanya. Ya. Nah, ini kalau Anda mau masukkan nanti tinggal di sini masukin posisinya, masukkan nama, contohnya seperti itu. Ya, kalau saya di sini saya masukkan sangat bagus. Contohnya, saya pakai CAPTCHA di sini. CAPTCHA ini adalah bagian bagaimana supaya bahwa yang memasukkan itu adalah sistem kita ya, bukannya orang lain. Kirim komentar, sudah bagus. Nah, dia sudah ada. Ya, berarti dia sudah masuk nih. Ataupun dalam bentuk rate tadi saya bilang ya, kita dalam bentuk kita beri rating nih. Ini dia langsung ini. Ini juga sebagai inputan. Kalau memang dia ditulis dulu di sini, oke, baru di bawahnya. Ya. Ini kelihatan ya, tampilannya kelihatan, jelas? Jelas tampilannya? Jelas, Pak. Ya. Ada lagi ini juga. Ada 2, ini alamatnya nanti mungkin teman-teman bisa coba, bisa klik, bisa lihat-lihat, dan ini menambah pengetahuan Anda untuk seperti apa gambaran dari sebuah rancangan sebuah sistem. Saya taruh di chat, silakan dicoba nanti ya. Ya, silakan dicoba. Ya, ini seperti itu juga nanti inputannya. Ini Anda bisa pilih bahasa Inggris, otomatis dia akan dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, dalam bentuk bahasa Inggris dia berubah otomatis. Ini tampilan button-buttonnya. Ya. Ya.
Pelatihan digitalnya juga tinggal diklik yang Anda mau lakukan. Ya, ini tinggal diklik bagaimana untuk prosesnya. Kalau dokumennya tinggal dipilih seperti apa, galerinya juga. Kalau foto, nanti dia akan menampilkan foto-foto seperti itu. Ya. Oke, ini bagaimana dia melakukan proses rancangan tampilan, membuat rancangan untuk inputan, seperti ini kalau guestbook contohnya. Nah, seperti ini dia bikin rancangan outputnya, inputnya. Ya, ini ada error nih. Ya. Ya. Ya, ini rancangan buat informasinya. Ya, nanti kalau ada error dia ada informasi di bawahnya mengenai di mana kejadian errornya seperti itu. Ya. Ini rancangan inputnya disebutkan namanya, ya, emailnya, teleponnya, adresnya dan sebagainya seperti itu. Dan pertanyaannya seperti apa? Ya. Ini buat rancangan inputnya. Kita wah, 1 menit lagi nih. Pindah device, oke, silakan. Oke, baru 26 ini slide-nya. Tren otomatis tadi saya sudah bilang ya, online ada dalam bentuk GUI atau remote batch. Ini remote batch itu maksudnya begini, tampilannya itu disesuaikan dengan bagaimana untuk jarak jauh ya. Tampilannya input metodenya dalam jarak jauh, jadi nanti data dikumpulkan dulu, sudah selesai baru dimasukkan ke dalam aplikasinya ya. Jadi ada data dikumpulkan dulu. Ada tren, ada biometrik ADC tadi dengan menggunakan apa? Jari, sidik jari gitu ya. Elektromagnetik dia dengan radio. Magnetic optical, Anda kalau masuk ke optical barcoding itu kayak beli barang itu ada barcode-nya gitu ya. Atau pakai smart card. Smart card itu seperti kalau Anda pengen masuk di gedung itu dikasih kartu ya. Nanti setelah di-tamping baru terbuka itunya. Apa namanya? Penghalangnya, penghalang dari besi. Kalau dia tidak pakai itu nggak bisa pakai smart card. Namanya itu smart card, itu juga bisa. Atau dengan touch, dia dengan sentuh. Ya, ini gambaran teknologi untuk proses inputannya. Ya. Lihat, system user issue for input design. Capture only variable data. Kita hanya mengambil data variable. Do not capture data that can be calculated stored in the computer program. Kita tidak mengambil data yang dihitung. Jadi data variable nanti menghitungnya otomatis. Ya, or store in computer, atau ini data untuk menyimpan, bukan begitu. Jadi menghitungnya otomatis, menyimpannya juga otomatis. Lalu lihat, use code for appropriate attribute. Jadi dalam penggunaan kodenya juga harus disesuaikan dengan atributnya. Seperti itu. Ya. Lihat guys, ini tampilannya. Untuk tampilan desain inputnya, dia ada tampilannya, ini proses inputnya, dia berjarak seperti ini, lalu ini proses inputannya. Nah ini good seperti ini. Nah yang bad-nya ini kalau acak-acakan, lihat, kalau dia jarak kemari, dia proses buah ini sebelum di sini kemari balik lagi ini, nah ini bolak-balik, nah ini yang namanya bad. Stop ya tampilannya. Lihat guys, ini di Kevin by C. Deturnen. Ini yang kita baca ini ada referensinya ya. Jadi bukan yang saya sampaikan ini sesuatu buku yang memang sudah dibaca di seluruh dunia dan ada referensinya. Ya, yang saya sampaikan. Jadi bukan karangan saya atau Pak, enggak. Jadi ini adalah karangan betul-betul yang memang sudah di buku-buku yang memang sudah dibaca di seluruh dunia untuk merancang sebuah sistem. Internal control input. Bagaimana untuk mengontrol input? Lihat. To ensure data input to computer is accurate, system protected against accident and intentional error. Lihat guys, untuk menjamin bahwa internal output di komputer itu akurat dan terlindungi daripada apa? Kecelakaan. Mohon maaf Pak, slide-nya nggak ada ya? Oh, slide-nya nggak ada? Iya, slide-nya nggak ada Pak. Oh, ada. Ini sudah kelihatan? Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Dari sini tadi belum ya? Yang good itu ya? Iya, belum ada Pak. Dari sini sudah ada? Sudah ada. Sudah ada ya?
Ini di sim user, ini inputnya. Ya. Bagaimana yang input yang desainnya adalah yang good, yang baik ya. Next line. Nah, yang saya bilang itu prepare-nya adalah dari luar, yang saya ambil ini adalah betul-betul rancangan yang memang disesuaikan dengan reference yang jelas ya. Ini buat tampilan yang kita ambil adalah good, dan ini yang kita lihat adalah bad. Bad itu memang jelek ya, kurang bagus ya. Lihat, ini juga menjamin bahwa komputer itu informasinya itu akurat ya. Itu ada kontrolnya, inputnya akurat, dilindungi oleh apa? Kecelakaan atau error atau abuse, penipuan, including fraud ya. Fraud ini kejadian yang memang di luar kehendak kita, yang memang ya kesalahan yang dibuat oleh seseorang ya, fraud. Kita apakah internal controlnya adalah compliance check, kita mengeceknya secara komplit. Jadi inputan yang dibuat oleh programmer ataupun yang kita rancang itu kita harus cek betul-betul. Agar apa? Agar akurat, terlindungi dari kecelakaan, intentional error memang disengaja errornya, atau abuse ya, atau including atau terjadi kesalahan nantinya. Limit and rank checks, terbatas pada rank checks-nya. Maksudnya begini, oh kalau provinsi yang ada itu di Indonesia cuma sampai 36 kalau nggak salah begitu ya. 35 atau 33, orang paham. Ya berarti limitnya sampai di situ. Atau combination check, ya dikombinasi untuk proses pengecekannya. Ya. Jadi ada completeness, limit, dan combination checks. Ini untuk internal control for inputnya. Seperti itu. How to prototype desain computer input. Nah ini bagaimana nih kita memprototype mendesain komputer untuk inputnya. Ada review input requirement, select GUI control, prototype the input screen if necessary, design and prototype source document. Ini gambaran bagaimana kita memprototype atau desain komputer dari inputnya, gitu, ya. Ini coba lihat contohnya untuk desain inputnya, ya. Dia menggunakan product type. Ini dia ketik, kuantitinya dia bisa pilih seperti ini, ya. Monthly-nya dia proses, ya. Ini untuk penjelasannya, explanation-nya, ratingnya, time-nya, copyright-nya, kreditnya, ini gambarnya semua. Ya. Ini dia bisa cek semuanya. Ini pakai apa? Checkbox-nya, ya. Ini pakai select, ya. Ini untuk ini, ya ini, ya. Ini gambaran desain dari untuk proses inputan. Ya. Nah, ini untuk proses ordernya. Example untuk proses ordernya tadi ya. Ada get order, proses customer info detail, customer kirim kemari, customer info. Jadi ininya ya. Lalu get order berarti ini ya. Inputannya seperti apa, nanti diproses. Nanti ada database tersimpan di dalam order itemnya. Order-order yang dibutuhkan ini untuk data untuk database-nya. Ini untuk prosesnya, saya ulang. Ini untuk alir datanya. Saya ulang, ini untuk alir datanya, ini gambaran dari prosesnya, ini untuk tempat penyimpanan datanya. Ya. Nah, bagian proses inilah tadi ada get order, berarti dia ada proses inputannya, ini diproses, ada proses di sini. Nanti dari sini proses dia ambil lagi, ada datanya, ya. Di dalam proses ini dia ngambil data customer info. Oh, data baru dikirim kemari. Ya. Begitu juga proses order, dia inputkan order itemnya, dia munculkan di sini. Begitu juga product ID, dimasukkan produknya, dia munculin di sini. Calculate totalnya, dihitung totalnya di sini. Ya, ini gambaran desain dari proses inputannya, ya, di mana antara tabel-tabel ada ada link data-data yang terhubung dari satu tabel ke tabel yang lain, proses ke proses yang lain. Dan ada database yang memang disimpan. Jadi ada database customer info, ada customer product, ada customer, ada order item seperti itu. Ya. Nah ini nanti ada bagaimana ini nanti harusnya pada saat kita analisa ini Anda buat itulah harusnya. Ya ini menjadi tugas nanti Anda bagaimana cara membuatnya, tapi dengan kasus yang mungkin kita mesti siapkan nantinya. Ya. Itu saja dari saya. Saya mau nanya. Pak Rahman, yang ngajarin daily analisa sistemnya siapa Pak Rahman?
Eh, untuk angkatan 2019 saya, untuk angkatan 2020 apa? Eh, Pak Doni Montriano, Pak. Pak Rahman, untuk proses Pak Rahman berarti basicnya dari komputer dong berarti ya? Saya teknik industri, Pak. Oh, teknik industri. Murni. Berarti Bapak nanti untuk belajar ininya, ini kan dia kan menggunakan structure chart itu Pak. Bapak menggunakan structure chart juga itu Pak? Atau Iya. menggunakan untuk bagian prosesnya pakai flowchart atau structure chart? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Oke, kalau gitu. Dua-duanya. Nah, berarti untuk bagiannya mana dia sebagai inputan, bagaimana dia sebagai sebagai database-nya sudah ada dong berarti ya Pak. Untuk field-fieldnya berarti mereka udah diajarkan ya Pak ya? Untuk di pertemuan 4 masih belum, Pak. Oh, Di tengah-tengah biasanya. Oke. Berarti saya ketemu lagi di bagian berapa ya Pak? Oke. Gini, Pak. Saya tadi sudah teleponan sama yang Pak Doni, terus saya sudah menyampaikan bahwasannya kalau supaya tuntut, Pak, berlanjut saja, Pak. Minggu depannya lagi, Pak. Oke, kalau gitu. Ya. Jadi sampai 3 kali pertemuan dilanjut, Pak. Oke. Jadi maksud saya begini, nanti buat beberapa teman, nanti beberapa rancangan saya, nanti beberapa rancangan mungkin nanti saya coba perlihatkan. Nanti bagaimana menyusunnya, nanti mungkin Pak Rahmat yang bisa detailnya kali ya Pak ya. Begitu ya Pak? Dari rancangan dari saya, nanti seperti apa feel-nya, connection antara table to database, mungkin nanti Pak Rahmat kali ini ya Pak Rahmat ya. Siap. Betul ya? Oke, kalau gitu. Ya. Oke teman-teman, mungkin hari ini sekian dulu, kita sudah lebih dari 9 menit. Belajar lagi. Ini mungkin saya kirim sekarang aja di chat atau gimana Pak? Atau saya kirim ke Pak Rahmat atau ke Pak Doni Pak? Yang Pak Doni saja Pak. Oke, kalau gitu. Nanti ke saya. Oke. Oke, itu saja dari saya hari ini. Teman-teman, nanti yang sudah saya kirim sama Pak Doni, tolong dipelajari. Case by case, saya kalau kita ketemu minggu depan, saya minta Anda bikin pertanyaan dari apa yang saya sampaikan 5-10 menit. Semua harus bertanya. Harus baca bukunya. Dibaca dari material saya harap you are not in a private company, you are in a government university. Ya, public university. Jadi harus termotivate, harus lebih belajar lagi dari apa yang saya sampaikan. You must be elaborated. Saya sudah sampaikan ya. You must be elaborated what I talk, what I give it to you today. Ya. Jadi itu tolong dielaborate lagi. Ya. Case by case, kalau ada yang perlu ditanyakan sama saya, mudah-mudahan bisa jawab, saya akan jawab segera gitu ya. Biar kita apa yang kita diskusikan ini dari 164 ini asal ada 80-50% aja berinteraksi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Guys, saya belajar sistem dari tahun 90. Saya angkatan bapak Anda semua. Dari tahun 90 saya sudah megang sistem. Saya kerja di perusahaan BUMN, salah satu BUMN yang ada di sana, kontraktor BUMN, itu 8 tahun 7 bulan saya. Selama 8-7 bulan saya bikin sistem semuanya. Ya. Nah, bagaimana merancang input output awalnya dari sana semua. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, dipelajari lagi case by case, kita diskusi minggu depan. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Rahman. Ya. Absen dulu-nya belum ya Pak? Ya. 5 menit lagi ya. Waktunya sudah yang saya set up jam 10 soalnya ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih semua.